Hai, kali ini aku akan bercerita tentang kisah hororku tentang bis hantu. Perkenalkan, namaku Rini. Ini bermula saat aku berkunjung ke rumah nenekku pada saat libur bekerja hari itu. Rumah nenekku yang lumayan jauh dari tempat tinggalku, desa yang terpencil di pelosok. Perjalanan yang kurang lebih menempuh waktu hampir 10 jam dari Jakarta. Seperti biasa, aku selalu berpergian menggunakan angkutan umum, yaitu bis. Aku berangkat dari Jakarta sekitar jam 9 pagi. Singkat cerita, tibalah aku di terminal kota nenekku pada pukul 10 malam. Aku terlambat tiba karena macet dan juga bis mengalami kendala pada saat di perjalanan, yaitu pecah ban, yang mengharuskan aku berpindah bis dan menunggu kedatangan bis selanjutnya. Setibanya di terminal, aku menunggu jemputan dari pamanku. Setibanya pamanku, aku langsung bergegas menuju rumah nenek. Karena mengingat perjalanan dari terminal menuju rumah nenek hampir 1 jam dan hari pun sudah terlalu larut malam. Perjalanan yang sedikit membuat badan merinding karena melewati hutan yang gelap gulita. Jalan yang gelap gulita menambah hawa rasa takutku, mengingat aku adalah seorang yang penakut. Jadi menambah seramnya suasana perjalanan malam itu. Setelah setengah perjalanan, tiba-tiba hujan datang. Hujan yang lumayan deras yang mengharuskan aku berteduh. Aku berteduh di warung pinggir jalan yang ala kadarnya. Karena warung di pedesaan yang hanya menyediakan dagangan yang diperlukan warga desa saja. Karena tidak ada sinyal dan suasana malam yang dingin, aku dan pamanku memesan teh hangat untuk menghangatkan badan sembari menunggu hujan reda. Setelah menunggu hujan, pada saat itu ibu warung mengajak berbincang dan bercerita padaku. Dia bertanya mau kemana, dari mana, dan pertanyaan-pertanyaan lelucon untuk menghangatkan suasana. Sampai tiba dia bertanya padaku, aku berangkat ke sini naik apa? Lantas aku menjawab kalau aku menaiki bus. Tapi tiba-tiba raut muka ibu itu seperti kaget mendengar jawabanku. Lalu dia bertanya lagi, apa gak takut berpergian sendirian? Apalagi kamu seorang perempuan. Lalu aku menjawabnya dengan bercanda, ya takut, tapi gimana lagi, belum punya mobil sendiri. Lagi pula saya kan udah biasa naik bus. Cuma tadi perjalanan ada kendala, terus macet, makanya sampai sininya kemalaman. Lalu si ibu itu berkata, oh iya Neng, jangan lupa baca doa biar selamat dan gak ada kejadian yang aneh-aneh. Karena omongan ibu itu aku jadi sedikit takut. Tapi tiba-tiba pamanku menjawab dengan bahasa Sunda, nya mak, doakeun wae supaya selamat. Yang artinya, ya doain aja bu supaya selamat. Karena hujan akhirnya reda, aku melanjutkan perjalanan dan tak lupa berpamitan dengan ibu itu. Saat di perjalanan, aku bertanya kepada pamanku, kenapa saat dengar aku naik bis, kayak kaget dan merasa aneh. Tapi pamanku hanya menjawab, gak ada apa-apa, ibu itu cuma khawatir sama kamu. Lagi pula dia kan seorang ibu, jadi wajar kalau punya feeling yang kuat. Tapi dalam hati aku ada yang mengganjal dan merasa ada yang ditutupi oleh pamanku. Tapi karena tidak mau berpikiran dengan hal yang aneh-aneh, aku menghiraukan rasa penasaranku. Dan tibalah aku di rumah nenek sekitar pukul 12 malam. Setibanya di sana, aku langsung beristirahat karena merasa hari itu sungguh melelahkan. Singkat cerita, setelah 1 hari di sana, pada saat selepas maghrib, tepatnya malam Jumat, aku bersantai di depan rumah sambil memainkan ponselku. Tiba-tiba, aku menerima telepon dari atasanku kalau besok
aku harus masuk jam 10 pagi untuk meeting dengan klien. Karena mendengar kabar itu, aku kaget dan langsung bergegas membereskan barang-barangku untuk pulang ke Jakarta. Namun sayangnya pamanku sedang tidak ada di rumah. Dia sedang ada acara dengan teman-temannya dan tidak bisa mengantarku ke terminal. Karena tidak ada lagi pilihan, akhirnya aku meminta tetangga nenekku untuk mengantarku ke terminal. Namun saat berpamitan dengan nenek, dia bertanya apa masih ada bis kalau jam segini. Kan ini udah malam. Aku yang tidak tahu lantas hanya menjawab ada. Karena sudah lama aku tidak menaiki bis dari rumah nenek. Kurang lebih 15 tahun lalu terakhir aku naik bis dari rumah nenek menuju ke Jakarta. Lalu nenek berpesan, jangan lupa baca doa sama harus ingat. Setelah itu aku berangkat. Singkatnya sampailah aku di terminal. Namun anehnya keadaan terminal nampak sepi, tidak ada orang di sana. Bis pun tidak ada. Karena tidak mau merepotkan tetanggaku, aku memutuskan untuk menunggu bis yang akan datang. Setelah hampir 2 jam menunggu, bis tiba. Ada bis yang datang dengan kondisi yang kurang bagus, namun arahnya ke Jakarta. Karena merasa tidak ada bis lagi, akhirnya aku memutuskan untuk naik bis itu. Di dalam bis itu lumayan ramai, tapi anehnya semua tampak pucat. Ada juga yang sudah tertidur lelap. Tibalah di tengah perjalanan. Tiba-tiba bis melaju dengan sangat cepat, sehingga membuatku kaget dan berteriak. Namun, tiba-tiba penumpang di depanku menoleh ke arahku dan berkata, "Kamu akan ikut kami." Karena mendengar suara itu, aku hanya bisa diam dan menahan rasa takutku. Anehnya, di luar nalar logikaku, tiba-tiba saja kepala penumpang itu jatuh. Sontak membuatku kaget dan berteriak sekuat mungkin. Dan kejadian di luar nalar pun terjadi lagi. Kondisi bis langsung bau bangkai dan banyak darah yang berceceran. Penumpangnya pun berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan seakan-akan ingin menyerangku. Karena aku sadar akan hal itu, aku ingin keluar dari bus itu, ingin melarikan diri dan kabur. Tapi saat aku ingin membuka pintu bis tersebut, bis itu langsung terjun bebas ke arah jurang yang mengakibatkan aku tak sadarkan diri karena aku berteriak, lalu aku pingsan. Dan pada saat aku terbangun, aku sudah ada di rumah warga dengan banyak orang yang melihatku. Saat aku membuka mata, semua warga desa mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur karena aku telah siuman. Karena penasaran, aku bertanya kepada warga apa yang sebenarnya terjadi. Dan anehnya, di situ ada ibu warung yang saat pertama aku berangkat ke rumah nenek, ibu warung itu datang dan berkata padaku, "Hai nak, ternyata kejadian tidak diinginkan terjadi juga padamu." Sebenarnya pada saat itu aku ingin berkata, kalau 10 tahun lalu ada kejadian di mana bis jatuh ke dalam jurang dan menewaskan semua penumpang di dalamnya. Dan sekarang bis itu menjadi bis hantu yang selalu lalu lalang pada saat malam hari. Makanya pada saat mendengar kamu menaiki bis, ibu sangat khawatir, takut akan
terjadi hal-hal aneh padamu. Karena ibu tidak ingin menakutimu, makanya ibu hanya memberi pesan untuk berhati-hati dan jangan lupa baca doa. Karena sudah banyak korban dari bis satu itu, dan banyak juga orang yang tidak selamat setelah menaiki bis hantu itu. Dan alhamdulillah kamu selamat dan masih bisa menghirup udara dunia ini. Karena mendengar cerita ibu itu sontak membuatku sedih dan menangis. Kejadian itu sungguh sangat di luar nalar logikaku. Kejadian yang tidak ingin aku alami lagi. Setelah itu aku melupakan kejadian itu dan tidak bercerita pada orang-orang yang ada di dekatku. Karena kalau aku cerita, mungkin mereka tidak akan percaya akan hal itu. Dari sejak saat itu, akhirnya aku sudah jarang menaiki bis lagi. Karena takut hal yang sama akan terjadi padaku. Sekian cerita hororku yang bisa aku ceritakan kepada kalian. Semoga kalian selalu diberikan keselamatan dalam perjalanan kemanapun kalian pergi. Semoga cerita ini bisa menambah rasa waspada kalian terhadap dunia lain. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur.